ada yang bingung ketika menghadapi suatu soal integral dengan berbagai macam teknik yang diberikan oleh dosennya, materi-materi kemarin. Saya mau mengerjakan soal itu menggunakan teknik yang mana. Nah, ini akan kita pelajari hari ini strateginya, gitu ya. Membedakan soal ini harus saya kerjakan dengan metode ini, soal ini harus saya kerjakan dengan metode ini. Itu teman-teman. Karena integral itu memang ini ya, bagi sebagian orang, sebagian besar orang, dia relatif lebih dianggap sulit gitu ya. Dianggap relatif lebih sulit dibandingkan dengan melakukan turunan atau diferensial, kan relatif mudah gitu ya. Ya kalau integral itu kan butuh banyak strategi. Variasi soalnya juga banyak, dan mungkin langkahnya juga sedikit lebih rumit dibandingkan dengan turunan gitu. Nah, ini teman-teman, jadi kalau kita menghadapi soal integral, yang pertama kali kita pikirkan gitu ya, yang ide awal yang harus muncul di dalam pikiran kita adalah kira-kira soal itu bisa dikerjakan dengan metode dasar atau tidak. Ya, metode dasar, rumus-rumus dasar, yaitu rumus-aturan pangkat dan sifat kelinearan integral. Nah, contohnya bagaimana ini, teman-teman? Ini adalah contoh-contoh soal yang bisa langsung dikerjakan tanpa teknik-teknik yang rumit, tanpa metode-metode yang rumit. Jadi cukup dengan pemahaman kita tentang rumus-rumus dasar integral yang sejak SMA dulu sudah kita pelajari, itu sudah bisa Anda mengerjakan ini. Contohnya ini ya, bentuk pangkat biasa seperti ini, nomor 1 ini. Bentuk eksponensial seperti ini, berpangkat, ini gampang, sudah ada rumusnya. Bentuk akar biasa seperti ini kan tinggal nanti dijadikan bentuk pangkat dulu, baru diintegralkan. Bentuk super X dasar, ini tinggal dibuat menjadi ln X, gitu ya. Nah, ini semua, atau bentuk trigonometri dasar yang hanya memuat sin X atau cos X saja, itu gampang. Diintegralkan sin menjadi cos, cos diintegralkan menjadi sin, gitu aja ya. Atau tadi di sini disebutkan sifat kelinearan. Pak, sifat kelinearan itu maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kalau soalnya itu bentuknya, ini kan satu suku ya. Fungsinya satu suku semua. Maksudnya kalau fungsinya beberapa suku, misalkan X pangkat 5 ditambah dengan 5 per X ditambah dengan sin X. Nah, ini kan maksudnya integral itu kan bersifat linear. Jadi mengintegralkan ini bisa masing-masing suku gitu maksudnya. Nggak usah bingung. Karena ini penjumlahan, suku penjumlahan. Jadi tinggal nanti berarti kita bisa memisah-misah, ini integral X pangkat 5 sendiri hasilnya berapa, integral 5 per X sendiri hasilnya berapa, gitu ya. Kemudian integral sin X dx sendiri hasilnya berapa. Ini maksudnya sifat kelinearan. Ini kan sudah, ini bisa berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, ini teman-teman, kalau bentuknya sukunya penjumlahan. Tapi kalau nanti bentuknya faktor, ya perkalian, nah itu beda lagi. Ya, ini kan perkalian, ini perkalian fungsi. Nah, ini kan tidak bisa kita pakai sifat linearitas seperti ini. Ini ada metodenya sendiri. Tapi selama dia hanya penjumlahan seperti ini, biasa ini kita bisa pakai sifat linearitas ini ya, integral ini. Nah, metode dasar yang sudah kita kenal, teman-teman, ini setidaknya ini ya, ada beberapa macam ini. Yang pertama rumus polinomial biasa ini, X berpangkat. Ini gampang. Ini sudah sangat dikenal, familiar buat Anda semuanya. Atau rumus ini ya, integral super X ini menjadi ln X, ini sudah cukup kita kenal. Integral E pangkat X, E pangkat X sendiri gitu ya. Kalau pangkatnya NX gitu, turunannya ini nanti Anda juga harusnya hafal kan. Kalau E pangkat NX dx itu berarti dia menjadi seper NE pangkat NX dx. Plus C gini ya. Nah ini. Kalau X-nya ini 1, pangkatnya 1 saja X-nya, maksudnya dia cukup menjadi E pangkat X saja. Tapi kalau di sini ada koefisien X-nya, E pangkat 2X misalkan gitu ya, diintegralkan, berarti nanti menjadi setengah E pangkat 2X itu. Ini gampang, integral cos jadi sin, integral sin jadi cos itu ya. Sekan kuadrat menjadi tangen, kosekan kuadrat menjadi minus kotangen, sekan tangan menjadi sekan saja, kosekan tangan menjadi minus kosekan saja gitu. Nah, ini adalah rumus-rumus dasar integral. Jadi saat Anda menemui pertama kali soal, coba dicek
bentuknya apakah bentuk dasar seperti ini, nah gitu ya. Kalau bentuknya bentuk dasar yang memuat masalah satu di antara rumus-rumus ini, ya sudah, nggak perlu rumus-rumus yang rumit, tinggal kita terapkan rumus ini pada soal tersebut. Itu yang pertama teman-teman, teknik pertama. Jadi yang kita pikirkan pertama kali ketika melihat soal, bisa nggak dia dikerjakan dengan rumus dasar ini terlebih dahulu, itu ya. Nah, kemudian berikutnya, jika tidak bisa dengan rumus dasar, nah maka yang kedua biasanya adalah dengan integral substitusi, teman-teman. Ini yang dulu pernah Anda kenal juga di SMA, mungkin pernah sedikit disinggung ya tentang substitusi ini. Cirinya apa? Cirinya kita menggunakan substitusi adalah jika dia memuat suatu fungsi beserta dengan diferensialnya. Jadi ada memuat fungsi dan turunannya, itu teman-teman. Nah, ini contoh dua ini, fungsi sin dalam kurung ada fungsi lagi gitu ya. Sin dalam kurung fungsi. Nah, jangan bingung, karena kalau fungsi ini, fungsi yang di dalam sin ini kita turunkan gitu kan, turunan dari 2x atau gini, kita tulis gini, turunan dari 2x min 3 itu kan 2 ya, konstan. Nah, gini. Kalau di sini ada diturunkan hasilnya konstan, meskipun di sini nggak ada turunannya. Jadi nggak harus di sini ada 2 gitu ya. Kalau ada 2 lebih enak lagi. Karena nanti berarti dx itu sama dengan d2x min 3 per 2 ya ini ya. Ini pindah sini, 2 pindah ke bawah ya. Oh ya, sorry. Kalau ini setengah misalkan, ada setengahnya lebih enak lagi. Di setengah sin 2x per 3, jadi nanti bagian setengah dx-nya langsung otomatis bisa diganti dengan apa namanya, sorry kleru ya, maaf ini ini ya, d2x min 3, kalau saya salah tolong ini teman-teman diingatkan, sama dengan 2 kali dx ya, kali silang ini ya. Jadi kalau di sini sudah ada perkalian 2 kali sin 2x min 3 lah. 2 itu kan turunannya ini ya. Berarti 2 dx nanti, 2 dx bisa langsung diganti dengan ini. Berarti substitusinya apa, Pak? Ini misalkan disubstitusi dengan u gitu, berarti kan ini menjadi du. Kan gampang. Berarti integralnya menjadi integral sin u du kan beres. Diintegralkan menjadi minus cos u. Itu kalau di sini sudah ada setengahnya gini enak. Sorry kok setengah lagi tuh. Dua kali ya. 2 kali karena ini ada 2 dx ini ya. 2 dx bisa langsung menjadi ini. D2x min 3 itu substitusi. Tapi seandainya duanya nggak ada juga nggak masalah gitu ya. Karena apa? Ini konstanta. Jadi di sini boleh kelipatannya. Misalnya nggak harus 2 sih, 1 juga nggak apa-apa. Kalau satuan berarti nanti tinggal apa namanya, dx-nya berubah menjadi apa ini kan? Berarti dx-nya berubah menjadi d2x min 3 per 2. Jadi nanti di sini ada setengahnya hasilnya di sini. Ini nggak masalah, atau di sini misalkan 3 atau 4 dan sebagainya, pokoknya di sini asal dia konstanta C gitu ya. Dan di sini turunannya adalah satu konstanta, dia kita bisa substitusikan. Jadi nggak harus persis maksudnya ya. Nggak harus di sini turunannya itu turunan persisnya ini. Bukan persis Solo ya. Maksudnya tidak harus benar-benar turunannya satu adalah turunan dari yang lainnya gitu ya. Tapi boleh kelipatannya. Boleh kelipatannya. Itu teman-teman. Ini contohnya yang lain lagi. Contoh-contoh soal yang bisa kita kerjakan dengan substitusi ini contohnya. Ada integral ini di pangkat 5. Fungsi 3x plus 4 di pangkat 5. Nah, ini fungsinya yang dipangkatkan kan 3x plus 4 ini. Kalau Anda jabarkan, Anda pangkatkan 5 dulu kesuwen gitu ya. Kita bisa pakai substitusi. Jadi ini kita misalkan U, maka turunan dari U kan 3. Gitu ya. Jadi du per dx kan 3, teman-teman. Kalau 3x plus 4 itu du, U, maka du per dx kan sama dengan 3 nih. Berarti dx-nya itu kan sama dengan dx sama dengan du per 3. Nah, berarti nanti kita kan hasilnya tinggal menjadi ini U pangkat 5, dx-nya menjadi du per 3. Nah, ini kan gampang. Berarti nanti bisa tinggal hasilnya adalah 1/6 U pangkat 6 dikalikan dengan 1/3 ini. Berarti menjadi 1/18. Nah, seandainya di sini di depan sudah ada perkalian, ada bilangan 3-nya enak.
Berarti 3dx itu langsung bisa kita coret kan, 3dx sama dengan du. Tapi seandainya nggak ada, nggak apa-apa. Sekali lagi karena tadi, karena turunan fungsinya itu konstan, di sini kan berarti 1, ini masih kelipatan kan, nggak masalah. Selama dia kelipatan, tetap bisa dikerjakan pakai substitusi. Tidak harus ada 3 di sini gitu ya. Termasuk ini teman-teman. Ini kan 5x plus 3. Kalau ini kita misalkan jadi du per dx kan hasilnya 5. Turunannya kan 5. Apa di sini kok 10, Pak? Nggak apa-apa. Ini kelipatannya dan artinya sama-sama konstan. Tetap bisa kita kerjakan pakai substitusi, teman-teman. Nah, ini contohnya yang enak. Ini diturunkan 3, di sini sudah ada 3dx, gampang. Ini diturunkan x kuadrat min 4 diturunkan kan 2x nanti. Nah, jadi turunan ini dengan ini kan ini adalah turunannya ini. X kuadrat plus 4 itu kalau diturunkan, kalau ini kita misalkan U, maka du per dx kan sama dengan 2x. Di sini sudah ada 2x dx. Artinya nanti berarti du per dx, kalau U-nya adalah itu sama dengan 2x, berarti du itu sama dengan 2x dx kan. Nah, enak kan? Bentuk ini sudah ada di sini. Nah, ini berarti menjadi du nanti. Berarti kita punya integral U pangkat 3 du. Gampang kan? Jadi tinggal menjadi integral U pangkat 3 du. Hasilnya berarti 1/4 U pangkat 4. Tinggal U-nya dikembalikan lagi menjadi ini. Nah, U-nya dikembalikan lagi menjadi itu. Berarti menjadi 1/4 S kuadrat min 4 pangkat 4. Udah selesai. Gampang ya. Itu teman-teman. Jadi itu cirinya integral tidak bisa menggunakan rumus dasar, tapi kita bisa menggunakan substitusi sederhana. Cirinya apa? Ketika biasanya ada perkalian dua buah fungsi, di mana satunya merupakan turunan dari yang lain. Ini juga contohnya. Ini 15x kuadrat itu turunan dari ini. Ya, kalau ini kita misalkan U, maka turunannya U terhadap X adalah 15x kuadrat. Berarti ini kita bisa pakai substitusi, serupa dengan nomor 4. Tuh. Paham nggak ini? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Ini yang pertama, cirinya kapan kita bisa menggunakan substitusi biasa. Nah, ini yang kedua, teman-teman. Bentuk akar. Tidak ada bentuk perkalian antara dua buah fungsi kayak yang ini tadi. Nggak ada seperti ini, nggak ada perkalian dua buah fungsi seperti ini kali apa, itu yang satu turun dari yang lain. Kalau seperti ini pakai substitusi biasa, tapi kalau seperti ini bentuk akar, kita menggunakan substitusi bentuk akar. Contohnya adalah ketika integran itu maksudnya fungsi yang diintegralkan ya, memuat bentuk-bentuk akar. Contohnya ini, contoh soalnya. 2 plus 2 akar X. Nah, ini mau disubstitusi pakai apa ya, gitu kan. Nah, kita nanti kalau pakai substitusi biasa tadi nggak bisa karena tidak ada turunan dari ini. Kalau ini kita misalkan jadi U itu misalkan turunannya berapa? Turunannya berarti ini X pangkat setengah. Ini 2. Berarti kan 2 kali setengah X pangkat min setengah nanti. Kan nggak ada di sini. Nggak ada ini dikalikan dengan turunannya sendiri kan nggak ada. Berarti kita menggunakan substitusi, tapi substitusinya adalah substitusi bentuk akar. Nah, substitusinya menggunakan ini, teman-teman. Jadi bentuk akarnya dimisalkan U. Kalau di sini kan bentuk akarnya kan akar X ini. Berarti U itu kita misalkan akar X gitu. Sehingga kalau sama-sama dikuadratkan, berarti U kuadrat sama dengan X. Berarti turunannya adalah 2U du sama dengan dx. Kalau ini sama-sama diturunkan maksudnya ya. Ini diturunkan kan 2U du, diturunkan kan 1 dx seperti ini sama dengan ini. Berarti nanti dx-nya bisa diganti ini. Kemudian akar x-nya bisa diganti u kan gitu. Nah, ini dx-nya diganti dengan ini kan, ini dx-nya. Kemudian ini akar x-nya diganti dengan u permisalannya ini tadi. Udah beres, ini lebih mudah di sini. Gitu ya. Pak, ini kok masih sulit, Pak. Ini gimana setelah ini, Pak? Nah, ini nanti pakai siasat-siasat lain lagi, perlu dipecah-pecah gitu kan ya, perlu dibagi, ini kan bisa dibagi 2 semua atas sama bawah, tinggal U per 1 plus U, 1 plus U kan, dibuat gimana Pak nanti setelah itu Pak? Nah, nanti pakai ini teman-teman, apa namanya, trik-trik supaya dia bisa menjadi len, karena di bawah mengandung ini ya, di bawah mengandung variabel tunggal,
U atau X itu nanti kemungkinan besar kita bisa mengubahnya integralnya menjadi bentuk len nanti kan ya. Bapak ini kok bisa len 1 plus U ya, pakai permisalan saja sih. Ini kan integral 2 du per 1 plus U kan. Nah, ini berarti kan ini dimisalkan lagi. Misalkan A gitu, berarti nanti dA per du itu turunannya kan sama dengan 1. Berarti dA sama dengan du. Berarti integral ini menjadi sama dengan integral dA per A. Nah, ini kan sama dengan ln A. Ln A. Lah, A-nya sendiri adalah ini kan. Ini kita misalkan A tadi, berarti menjadi ln 1 plus U kan gitu. Nah, jadi kadang-kadang substitusinya itu substitusi bertingkat. Ada yang bisa diselesaikan dengan sekali substitusi, tapi ada contohnya seperti ini. Ini kan pakai beberapa kali substitusi berarti. Di awal untuk memecah akarnya kita pakai substitusi U sama dengan akar X. Untuk mengeluarkan akarnya ini. Nah, berikutnya untuk bentuk yang ini, bentuk pembagian ini, kita menggunakan substitusi yang ini. Seperti U. 1 plus U-nya sama dengan A. Tapi kalau Anda terbiasa nggak pakai ini, sudah bisa baca ini. Oh, DU per 1 plus U itu pasti hasilnya ln 1 plus U. Ini kalau terbiasa sudah mudah. Ini jadi ini. Kalau nggak biasa ya pakai substitusi ini. Jadi kadang-kadang ada ini ya, beberapa kali substitusi dalam beberapa soal. Itu teman-teman untuk integral substitusi yang bentuk akar, yang tidak ini ya, yang tidak ada perkalian suatu fungsi dengan turunannya, tapi bentuknya adalah akar-akaran seperti ini. Yang kedua ini paham? Halo? Pak, itu Pak, mau tanya Pak. Ya, silahkan Mas. Itu kayak buat trik dekomposisinya itu gimana ya Pak? Kadang kan bingung juga Pak buat mecahnya itu loh Pak. Ini ke sini ya? Iya, kalau yang buat itu kan masih bisa ya Pak, kan itu jadi U per 1 plus U kan nanti jadi 1. Ini kan ini. 1 plus U dimin 1 gitu kan ya Pak. Ini kan tinggal ini kan, U plus 1 min 1 kan? Iya Pak. Dibagi 1 plus U. Lah ini kan Iya. tinggal yang atas dipecah. Kan pembagian kan boleh dipecah ya. Yang atas U plus 1 dibagi 1 plus U, dikurangi 1 plus 1 plus U kan gitu ya. 1 plus U. Jadi ini kan yang depan kan ini U plus 1 dibagi U plus 1 kan ini 1 ini. 1 ini Mas? Iya Pak. Nah, ini yang belakang. Triknya triknya bagaimana yang atas itu nanti, yang atas diusahakan memuat yang bawah gitu nanti Mas. Memuat bentuk yang bawah. Dengan ditambah ini Mas. Dengan ditambah dikurangi bentuk yang sama bisa. Atau misalkan ini bentuknya agak rumit nanti, bentuk-bentuk kuadrat, coba difaktorkan dulu gitu Mas. Faktorkan dulu supaya memuat ada seperti bentuk yang penyebutnya yang bawahnya gitu Mas. Oh iya, berarti bisa difaktorkan gitu ya Pak kalau ya kalau ini bentuk-bentuk yang bentuk kuadrat coba difaktorkan bisa. Contohnya lagi gini misalkan Mas ya, pertanyaannya bagus Mas. Misalkan gini, misalkan teman-teman atau bentuknya kan nggak sesederhana itu kadang-kadang ya. Misalkan S kuadrat min 2 itu misalkan per X min 1. Nah ini Mas, misalkan. Ini kan nggak bisa difaktorkan tuh Mas? Iya, nggak bisa. Nah, disiasati gini dulu. Min 1, min 1 lagi. Boleh toh? Oh iya, boleh Pak. Nah, berarti yang ini kan bisa kita faktorkan sekarang. Jadi apa Mas? Jadi X plus 1, X min 1. Iya Pak. 1. Sorry ini, min 1 dikurangi 1 gitu kan. Terus pembagian boleh dibagi sendiri-sendiri tuh Mas? Ya boleh Pak. Ini yang depan X min 1, yang ini X min 1. Contohnya gitu maksudnya. Nanti yang ini bisa difaktorkan, tinggal X plus 1, yang belakang tinggal 1 per X plus 1. X min 1. Ini bisa jadi ln kan nanti. Ini yang belakang bisa menjadi ln X min 1. Yang ini gampang, berarti tinggal integral dari X plus 1 berapa. Contohnya gitu maksudnya. Paham Mas ya? Ya siap, makasih Pak. Oke. Jadi gitu, apa teman-teman coba kalau kok nggak bisa langsung difaktorkan ya ini. Coba dikurangi dulu atau ditambah berapa bilangan gitu. Yang penting nggak merubah nilai kan ini contohnya. Ini kan
X-1 kan ini juga sama dengan 2, nggak masalah. Jadi yang penting nggak merubah nilai, tapi kita bisa memfaktorkan misalkan gitu ya, supaya nanti lebih mudah. Oke, sudah paham yang lain? Halo? Oh, sudah Pak. Kalau saya bingungnya sama kayak Aldo tadi Pak. Sekarang sudah mulai paham ya? Ya Pak, sudah Pak. Oke, komposisinya seperti itu. Jadi coba disiasati trik-trik kayak gini tadi teman-teman. Itu kemudian berikutnya kalau substitusi masih nggak bisa, ada bentuk perkalian fungsi, contohnya seperti ini. Tapi yang satu bukan turunan dari yang lain teman-teman. Ini ya, ini contohnya. Ini kan perkalian, jadi mirip dengan ini. Pak, ini kan juga perkalian, Pak. Ini perkalian fungsi ini kali fungsi ini, seolah-olah gitu kan. Ini juga perkalian. Perkalian ini kali ini. Nah, cuman masalahnya di sini, satu itu bukan turunan dari yang lain. Karena kalau ini kita turunkan, seandainya ini kita misalkan U itu, turunannya adalah 3. Turunannya konstan 3. Padahal di sini 2X. Turunannya di sini dia masih memuat X. Nah, berarti bukan. Berarti kita nggak bisa menggunakan substitusi kalau gitu. Jadi kemungkinan yang bisa kita gunakan adalah menggunakan integral parsial. Jadi kalau ada perkalian dua jenis fungsi berbeda, tapi nggak bisa disubstitusi, satu bukan turunan dari yang lain, maka coba gunakan integral parsial, teman-teman. Contohnya ini, berarti gimana membuat parsialnya? Yang sederhana diturunkan, hanya yang bisa sampai habis kan menjadi diturunkan, jadi U-nya, gitu kan. Kemudian yang kompleks, yang kira-kira diturunkan itu nanti nggak habis-habis, yang diturunkan ketika didiferensialkan nggak habis-habis, itu yang nanti jadi dv-nya. Itu ciri-cirinya. Atau misalkan bentuk ini satu x kuadrat sin x gitu kan ya, integral sin x dx contohnya gitu. Nah, ini kan satu bukan turunan dari yang lain, nggak bisa ini pakai substitusi gimana? Padahal ini perkalian. Nah, kalau seperti ini berarti yang U yang ini gitu. Kenapa? Karena ini bisa diturunkan sampai habis nanti. Turunan x kuadrat 2x, turunan 2x 2, turunan 2 0 kan habis. Yang ini kan nggak bisa diturunkan sampai habis. Ini diturunkan gue bolak-balik terus kan, sin x jadi cos x jadi min sin x jadi cos x, dan seterusnya. Berarti kalau nggak bisa, berarti ini menjadi yang dv-nya. Itu ya, contoh-contoh lain ini misalkan, ini bisa diturunkan sampai habis, ini nggak bisa, berarti ini, ya, ini U-nya, ini dv-nya. Gitu ya. Ini juga. Ini kan satu bukan turunan dari yang lain, berarti pakai parsial. Ini bisa diturunkan sampai habis, ini U-nya. Ini nggak bisa diturunkan sampai habis. Ini bolak-balik tok juga nanti. Nah, ini berarti dv-nya. Itu cirinya kapan kita menggunakan integral parsial. Udah paham belum sampai sini? Sudah. Paham ya? Bedanya tahu ya, antara parsial dengan substitusi tahu ya? Udah paham? Yang lain, yang cewek-cewek? Ya Pak, lumayan. Oke, lumayan. Itu yang kedua teman-teman. Nah yang ketiga, tidak ada bentuk perkalian antar fungsi. Iya terusan. Kalau perkalian antar fungsi kemungkinannya 2 tadi, pakai substitusi atau pakai parsial. Nah, tapi di sini bentuknya adalah bentuk trigonometri, tapi bukan trigonometri sederhana gitu ya. Kalau trigonometri sederhana mungkin bisa kita pakai rumus-rumus yang ini. Yang ini, atau rumus-rumus ini gitu ya, ini bisa. Tapi kalau pangkatnya tinggi sekali, itu misalkan pangkat 3 dan seterusnya, nah kita menggunakan trik integral fungsi trigonometri teman-teman. Setidaknya ada 3 bentuk. Bentuk pertama kalau bentuk trigonometri berpangkat dan dia tunggal, artinya berdiri sendiri, hanya cos pangkat sekian x gitu. Atau sin pangkat sekian x gitu ya, pangkatnya besar misalkan. Dan nanti itu ada triknya. Kalau pangkatnya ganjil itu mudah. Jadi kalau pangkatnya ganjil lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena tinggal sisihkan 1, pecah 1 itu aja. Jadi kalau ada integral misalkan pangkatnya ganjil 5 gitu ya, 5x dx gitu. Pecah 1 aja. Jadi menjadi cos pangkat 4x dan cos x dx. Nah, ini kan sama dengan pangkat 5x. Nah, yang ini kan jadi d sin x, teman-teman. Pak, kok bisa, Pak? Jadi kalau kita punya ini kan,
D sin X diturunkan terhadap DX kan turunan sin X kan cos X kan ya. Cos X. Berarti D sin X itu sama dengan cos X DX. Gitu ya, cos X DX. Berarti ini bisa D sin X, teman-teman. Pak, lah kalau ini D sin X, ini cos X gimana, Pak? Lah ini kan pangkatnya genap, teman-teman. Kalau ini pangkatnya genap kan kita bisa merubahnya menjadi apa namanya? 1 min sin kuadrat itu loh. Jadi kalau cos kuadrat gampang. Berarti kalau cos kuadrat X kan tinggal jadi 1 min sin kuadrat X, beres. Kalau ini nanti pangkatnya lebih dari 2 dan genap, ya berarti dipangkatkan dong. Berarti kan dia adalah cos kuadrat X yang dipangkatkan 2. Sedangkan cos kuadrat X kan 1 min sin kuadrat X kan gitu. Berarti ini pangkat 2. Sudah beres. Ini berapa nanti? Sedangkan di sini ini kan sin. Ini sin kan gampang. Kalau bingung ubahlah jadi simbol apa. Misalkan ini jadi A, Pak. Misalkan sin X-nya saya misalkan A, berarti ini tinggal 1 min A kuadrat pangkat 2 DA kan beres. Itu kalau ganjil lebih mudah. Kalau genap, kalau genap nanti dikurangi 2. Misalkan pangkat 4 itu ya. Sin pangkat 4 X dx. Nah, kalau ini kalau genap dikuranginya 2. Kalau lebih dari 2 loh ya. Kalau apa namanya? Sin pangkat 2 saja, ya jangan dikurangi 2, habis enggak ngefek nanti. Kalau genap gimana, Pak? Nanti pakai Anda pasti ingat rumus ini ya. Rumus cos 2x itu, teman-teman, itu kan sama dengan 1 min nasi piring lah. 1 min 2 sin kuadrat X atau bisa jadi 2 cos kuadrat X min 1. Betul nggak? Yang ingat rumus ini? Yang ingat? Halo? Lupa ya? Atau perubahannya berarti kalau gini gimana, Pak? Berarti nanti sin kuadrat X itu berarti setengah kali sini pindah sini 1 min cos 2X. Nah ini. Nah, 1 min cos 2X nih. Pak, bedanya apa, Pak? Bedanya ini dalam kuadrat. Trigonometri kalau dalam bentuk pangkat lebih dari 1 itu nggak bisa kita integralkan langsung. Tapi setelah ini kita pecah jadi ini ya. Ini kok ruwet apa? Ini nulis apa, Pak? Ini kan. Lihat bagian yang atas. Lihat bagian yang atas ini. Ini rumus SMA dulu. Yang atas ini kalau kita ubah jadi, kita balik sekarang. Ini kan cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Berarti sin kuadrat X itu apa? Sin kuadrat X-nya berarti kan setengah kali 1 min cos 2X. Nah, ini berarti kan sudah nggak berpangkat ini. Cos 2X saja. Ini lebih mudah nanti mengintegralkannya. Karena nggak berpangkat. Berarti ini bisa pakai integral biasa. Biasa gimana, Pak? Ya tinggal setengahnya dimasukkan misalkan gitu. Dikurangi setengah cos 2X. Gampang kan ini? Integral cos 2X kan gampang. Jadi kalau artinya apa namanya substitusinya atau perubahannya ini nanti yang seperti ini digunakan untuk merubah yang awalnya trigonometri berpangkat genap menjadi berpangkat 1 dan berpangkat 1. Bisa cos 2X atau bisa hanya cos 2X, sorry. Mau sin kuadrat X maupun cos kuadrat X tetap hasilnya cos 2X nanti. Atau kalau Pak, itu kalau tadi ya, kalau sendiri berdiri sendiri, cos berdiri sendiri atau sin berdiri sendiri, kalau ganjil pakai cara yang atas, kalau genap pakai cara yang bawah. Kalau perkalian bagaimana, Pak? Nah, perkalian antara sin dan cos nanti juga ada rumusnya sendiri. Lebih tinggi mana dulu itu antara M dan N, ataukah dua-duanya ganjil atau genap dulu? Nah, itu ada beda-beda juga trik-triknya nanti. Silahkan disimak materi yang hari Selasa kalau nggak salah. Materi yang hari Selasa atau hari Jumat sebelumnya tentang integral fungsi trigonometri. Hari Jumat ya, sorry, hari Jumat. Hari Selasa kemarin substitusi trigonometri ya. Jadi itu silahkan disimak videonya. Kalau bingung diulang-ulang kapan kita pakai yang ini, kapan kita pakai ini, dan kalau ini bagaimana caranya, itu ada di video penjelasannya. Kemarin juga nggak ada yang bertanya, berarti ya kayaknya sih sudah paham semua. Itu ya. Sampai ini, yang ketiga ini sudah paham? Halo?
Iya Pak, paham Pak. Sudah Pak. Nah, ini ya. Ini hanya saya menjelaskan singkat intinya kapan kita menggunakan yang ini gitu ya, metode yang ini. Kalau pendalamannya metode ini bagaimana silahkan. Sudah saya share semua materinya di Classroom itu ya. Ada video penjelasannya juga. Nah, yang keempat teman-teman. Yang keempat bukan integral fungsi trigonometri, tapi integral yang diselesaikan dengan substitusi trigonometri. Nah, kapan kita menggunakan itu? Ketika integral itu maksudnya fungsi yang diintegralkan, memuat jumlahan atau selisih dua bentuk kuadrat. Nah, gitu ya. Bisa ini misalkan bisa akar A kuadrat min X kuadrat, atau jumlahan juga bisa X kuadrat plus A kuadrat ya. A itu ya maksudnya bilangan. Jadi bisa misalkan ketika kita bertemu dengan nanti bentuk X kuadrat min 9. 9 itu kan bentuk kuadrat kan. Atau misalkan kita bertemu dengan 16 min X kuadrat. Nah ini kan 16 kan 4 pangkat 2. Atau kita misalkan bertemu dengan X kuadrat plus 25. Ini kan berarti X kuadrat plus 5 kuadrat. Nah pokoknya kalau ada bentuk akar, ataupun mungkin juga enggak akar, tapi seringnya bentuk akar, di dalamnya adalah jumlahan atau selisih bentuk kuadrat. Nah, kita biasanya mengarah ke integral dengan substitusi trigonometri. Ini yang materi yang saya share hari Selasa kemarin. Sudah ada video penjelasannya juga. Kalau mau menghafalkan silahkan, tapi terlalu banyak kan ya. Kalau ini pakai substitusi apa? Contohnya ini. Kalau konstantanya di depan, X-nya di belakang, dan dia pengurangan, maka pakainya substitusinya pakai A sin T. Itu misalkan. Kalau ini bentuknya adalah X kuadratnya yang di depan, belakangnya yang konstan, maka pakainya sekan. X sama dengan A sekan. Tapi kan menghafal itu kan susah. Nah, saya kemarin di video itu saya menjelaskan kalau Anda nggak mau menghafal, pakai trik ini teman-teman, trik segitiga. Anda bikin segitiga siku-siku di sini, anggaplah ini sudut. Anda mau pakai alfa boleh, pakai T juga boleh, seandainya ini theta itu aja ya. Nah, kok ini bisa A sin T sih Pak gitu. Anda lihat bentuk ini. Lihat bentuk akar kuadratnya ini. Nah, ini bentuknya adalah A kuadrat min X kuadrat. Berarti ini adalah bentuk sisi dari suatu segitiga segitiga siku-siku. Ini adalah panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Berarti yang depan yang dikurangi itu berarti sisi miring. Berarti di sini itu pasti ada A, itu kan. Kemudian di sini itu berarti ada X, gitu kan. Berarti di sini adalah kalau sisi miringnya A, sisi depannya adalah X, berarti sisi sampingnya adalah A kuadrat min X kuadrat. Nah, berarti kan nanti sin theta atau sin T itu sama dengan depan per miring. Sin demi kan, sin depan miring, X per A. Itu kan teman-teman? X per A. X per A. Berarti kalau sin theta itu X per A, berarti X itu apa kali silang? Berarti A kali sin theta. Nah, ini kan. Oh, kok dapat ini dari mana sih? Dari segitiga ini. Jadi dengan kita membuat gambar segitiga seperti ini lebih mudah. Terus ini, Pak, ini kenapa bisa sekan, Pak? Nah, coba kita cek. Tanpa menghafal ya. Ini kan bentuknya adalah X-nya yang di depan kan. Dan pengurangan, berarti pengurangan itu bentuk yang depan ini pasti sisi miring ya. Ngapain saya bikin akar? Saya mau bikin segitiga ini ya. Nah, berarti yang di sini adalah X gitu teman-teman. A boleh di sini silahkan. Nanti kalau A-nya di sini pakainya berarti mungkin kosekan. Kalau di sini pakai sekan. Misalkan A-nya di sini, ya. Kemudian di sini misalkan ini miringnya X, ini A, berarti di sini adalah siku-siku di sini misalkan ini theta. Ini adalah X kuadrat min A kuadrat. Gitu. Nah, berarti nanti substitusinya atau pemakaian permisalannya apa? Pakai yang sederhana, berarti ini per ini. Kan ini yang sederhana kan? Yang sederhana kan depan per miring. Ini yang sederhana samping per miring. Samping per miring itu cos samping miring. Berarti cos theta kan apa? Cos samping miring. Berarti kan A per X, teman-teman. Nah, berarti X itu apa?
pakai kali silang kan, berarti X itu sama dengan A per cos theta kan gitu ya. Sorry. Loh. A per cos theta. Nah, A per cos theta ini pembagian rumit. Nah, biar nggak pembagian gimana? Seper cos itu kan sama dengan sekan. Berarti X sama dengan A kali sekan theta. Nah, ini kan kenapa tadi Pak di sini we let X ini kita misalkan X sama dengan A sekan theta, asal mulanya dari sini, tapi tidak perlu menghafal, nggak apa-apa kalau kita paham tentang konsep trigonometri, sudut, segitiga siku-siku ya, sindemi, kosami itu kan, tandesam dan sebagainya itu. Permisalannya kita bisa menggunakan itu, teman-teman. Paham nggak ini? Pak, itu Pak. Berarti itu kan nanti misalnya diketahui ya Pak. Kan itu bisa aja X-nya sama dengan 5 cos T itu kan juga bisa ya Pak. Oh enggak Mas, yang ini tuh nggak diketahui Mas. Oh nggak diketahui. Ini nggak diketahui. Yang ditanya cuma ini aja. Ini aja yang diketahui soalnya tuh Mas. Tapi permisalannya apa di sini nggak diketahui. Tapi kalau yang di segitik, yang contoh yang di sek itu kan bisa aja jadi cosec itu kan Pak. We let Bisa. X sama dengan A cosec itu. Itu berarti Bisa. kita menyesuaikan apa gimana Pak? Enggak, bebas. Nanti hasil akhirnya akan sama Mas. Kita mau sekan mau kosekan. Ini kan ini hanya masalah menaruh ini aja. Ini kan bisa sebenarnya A-nya yang di sini yang akar X kuadrat per A kuadrat. Nah kalau A-nya di depan, yang bawah X kuadrat per A kuadrat, min A kuadrat, sorry. Di sini nanti jadi kosek, apa namanya, jadi sin kan berarti Mas. Ini maksudnya ini loh. Kalau itu nanti gini, X-nya di sini, A-nya di sini kan berarti yang di sini yang akar X min A kuadrat, Mas. Ya enggak? Oh iya Pak. Nah, ini kan berarti ambil yang mudah. Yang mudah kan ini per ini. Berarti yang sin. Sin theta itu apa, Mas? A per X kan? Iya Pak. Berarti X-nya apa, Mas? X-nya berarti A sin theta. A per sin theta tuh? Per sin theta ya Pak. Berarti X-nya kan berarti A sepersin kan kosekan. Kosekan ya. Ya enggak? Iya. Nah, jadi mungkin ada orang yang mengerjakan pakai ini, substitusinya adalah X sama dengan A kosekan X, atau ada yang mengerjakan pakai ini, X adalah sekan X. Gak apa nanti langkahnya nanti beda langkah di sini aja, beda langkah di sini, tapi hasil akhirnya ketemunya nanti pasti sama. Oh. Itu ya. Ya siapa? Terima kasih. Paham ya, gitu. Jadi memang menarik. Caranya tidak harus sama satu dengan yang lain. Karena jalannya banyak, ya, matematika itu jalannya banyak. Yang penting hasilnya nanti pasti sama, tunggal. Yang integral ini ya hasilnya itu, gitu. Nggak mungkin beda-beda. Nah, bedanya dari mana Pak? Caranya kok bisa beda? Tadi itu, misalkan tadi apa permisalan di segitiganya atau substitusinya saat kita membuat substitusi mungkin satu dengan yang lain langkahnya berbeda. Langkah nggak apa-apa berbeda, tapi hasilnya nanti hasil akhirnya sama. Sampai sini paham teman-teman? Halo? Halo? Masih mendengar suara saya? Masih. Iya Pak, Paham? masih Pak. Paham Pak. Oke, ini ya. Nah, kalau mau ingin menyimak lebih detail tentang penjelasan substitusi trigonometri, silahkan dibuka materi yang hari Selasa kemarin ya. Hari Selasa kemarin, videonya bisa Anda simak juga. Nah, ini yang terakhir. Yang videonya baru saya share untuk kuliah hari ini. Nah, ini nanti Pak hari ini kok malah dibuat kuliah ini, ya berarti besok Selasa nggak apa. Anda kalau nggak punya waktu, silahkan disimak. Berarti besok Selasa kita asinkronus aja untuk Anda bisa mempelajari yang khusus tentang fungsi rasional ini. Nah, cirinya apa? Namanya aja fungsi rasional. Berarti cirinya kalau bentuk integrannya itu memuat pecah. Bahasa kita mungkin pecahan ya. Tapi Pak, istilahnya bukan fungsi pecahan, tapi fungsi rasional, yaitu ada pembilang dan ada penyebutnya seperti ini. Fungsi apa dibagi fungsi apa seperti ini. Nah, kita nanti menggunakan integral fungsi rasional, teman-teman. Ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama adalah ini. Jika penyebutnya lebih besar, Gx lebih besar dari Fx. Penyebut itu yang mana? Penyebut itu yang bawah. Jadi kalau derajatnya yang bawah ini lebih besar. Pak, derajat itu apa sih, Pak? Derajat itu pangkatnya dulu aja.
Kalau yang atas linear pangkat 1, yang bawah pangkat 2, lah itu kita pakai rumus integral fungsi rasional. Yang atas pangkat 2, yang bawah pangkat 3, itu juga kita pakai integral fungsi rasional. Nanti ada macam-macam caranya. Tadi, kalau faktornya adalah linear, jadi yang bawah bisa saja difaktorkan nanti, dipecah-pecah itu maksudnya difaktorkan gini. Kalau faktornya linear pakai cara gimana? Atau kalau faktornya ini bentuknya kuadratik, pakai cara bagaimana? Linear pun bisa berulang, bisa tidak berulang. Pak, maksudnya berulang bagaimana, Pak? Maksudnya berulang itu kalau ini X-1, ini X-1 lagi, itu berulang. Ya. Tapi kalau ini X-1 kali X+1 berarti dia tidak berulang. Itu ya, maksudnya gitu. Nah, caranya bagaimana? Saya nggak akan menjelaskan di sini hari ini ya. Waktunya sudah terbatas, ini hampir habis juga. Silahkan disimak dulu ya. Materi dan video yang saya share di Classroom. Nanti bisa sampai hari Selasa lah, kita masih berkutat dengan integral fungsi rasional ini nggak apa. Kalau masih ada yang bingung, silahkan besok hari Selasa ditanyakan tentang integral fungsi rasional ini teman-teman. Jadi cirinya apa? Cirinya tadi. Cirinya kalau yang diintegralkan itu bentuknya adalah ada pembilang per penyebut. Yang atas fungsi. Dan itu sama-sama ada X-nya ya. Kalau ini enggak pakai rasional. Kalau ini kan atasnya bukan fungsi fx, atasnya kan konstan. Berarti nggak perlu pakai integral fungsi rasional. Ini langsung ln X-1 gitu. Maksudnya yang atas yo bentuk X, yang bawah juga bentuk fx gitu ya, fx per gx. Jadi maksudnya polinomial per polinomial lah, itu nanti baru kita mengerjakannya pakai integral fungsi rasional. Caranya yang bawah dipecah dulu, difaktorkan dulu. Apakah faktornya penyebutnya itu merupakan yang mana? Yang nomor 1 atau yang nomor 2 atau yang nomor 3 atau yang nomor 4. Nah, nanti masing-masing ada caranya. Silahkan Anda simak dulu, Anda pelajari dulu video penjelasan tentang integral fungsi rasional. Nah, Pak, kalau bentuknya pecahan tapi lebih besar yang atas, Pak, gitu ya. Ternyata yang atas lebih besar. Maksudnya gimana? Yang atas bentuknya kuadrat, yang bawah bentuknya pangkat 1. Nah, ini berarti lebih besar yang atas nih. Nah, kalau lebih besar yang atas gini, jangan langsung pakai rasional ini. Faktorkan dulu, pecah dulu gitu ya. Jangan-jangan malah sederhana. Ini kan sederhana ini. Ini X+1, ini X-1 dibagi X-1, kan tinggal dicoret kan, coret-coret habis, berarti tinggal X+1 saja. Jadi kalau yang atas lebih besar dari yang bawah, cobalah untuk melakukan pembagian terlebih dahulu. Yang atas coba difaktorkan, dibagi dengan yang bawah dulu. Jangan-jangan malah menjadi fungsi yang sangat sederhana tadi itu. Atau kalau sudah dibagi masih nggak sederhana lagi, ya berarti tinggal dilanjutkan ke teknik yang lain. Bisa substitusi, atau bisa trigonometri, atau bentuk akar, atau jangan-jangan juga integral rasional tapi setelah melakukan pembagian, karena masih ada sama-sama menyisakan sisa ya, yang atas ada sisa, yang bawah mungkin ada sisa, itu nanti berarti tinggal pokoknya trik berikutnya apa gitu ya. Tapi jangan, intinya gitu, kalau derajat yang atas lebih tinggi daripada derajat atau pangkat yang bawah, nggak bisa langsung pakai integral rasional. Coba dibagi dulu. Itu yang 5 teman-teman. Paham nggak? Halo? Ya, nanti sambil dicoba, Pak. Ya, ini cirinya dulu aja. Kalau masalah bagaimana mengerjakannya, silahkan dipelajari. Ada yang sudah sempat membaca atau mempelajari yang saya share materinya tentang integral fungsi rasional? Belum? Sudah, Pak, tapi ya masih bingung, Pak. Belum ya, ulang terus saja. Jadi itu untuk materi hari Selasa ya. Jadi hari Selasa kita masih belajar tentang integral fungsi rasional. Silahkan nanti disimak-simak terus, dan kalau masih ada yang bingung hari Selasa besok ditanyakan. Ini yang kelima teman-teman, dan saya kira itu saja sih trik-triknya. Kalau ini tambahan, jika masih mengalami kebuntuan, itu ya, kok tidak bisa semua ya, substitusi langsung nggak bisa, trigonometri ya nggak memuat trigonometri, juga tidak memuat rasional dan sebagainya, bingung gitu. Nah, cobalah untuk memanipulasi teman-teman. Pikirkan untuk memanipulasi dulu bentuk fungsinya. Jangan-jangan dia bisa difaktorkan atau dikomposisi gitu ya, atau bisa kita kalikan dengan sekawannya, atau bisa menggunakan identitas, atau bisa disederhanakan. Intinya
coba fungsi-fungsi yang diintegralkan itu dimanipulasi dulu. Gitu ya, entah difaktorkan dulu atau dikalikan dengan sekawannya dan sebagainya. Biar nanti kita baru setelah itu kita pikirkan tekniknya pakai apa. Gitu ya. Atau jangan-jangan dia adalah tadi teman-teman kombinasi dari beberapa teknik sekaligus gitu ya. Jadi setelah dirasionalkan masih belum bisa, ternyata setelah setelah menggunakan teknik integrasional masih harus dengan substitusi. Enggak apa, memang kadang-kadang gitu. Ada soal-soal tingkat tinggi itu yang satu soal dia menggunakan beberapa teknik sekaligus, 2 atau 3 sekaligus gitu ya. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, silahkan bisa menggunakan teknik integral lainnya yang barangkali tidak saya jelaskan. Tapi sejauh ini, kalau saya mengikuti bukunya James Stewart itu, ya sudah semuanya sih, teknik-tekniknya sudah saya jelaskan. Tapi barangkali kalau Anda menemukan teknik lain dari buku lain, ya berarti silahkan bisa Anda perkaya lagi wawasan Anda. Atau Anda perdalam lagi rumus-rumus, perbanyak rumus-rumus integral, jangan-jangan ada rumus-rumusnya tapi Anda belum pahami gitu ya. Jadi baca lebih banyak referensi dan coba lebih banyak latihan. Itu saya kira teman-teman untuk hari ini ya, strategi-strategi pengintegralan. Kalau saya menemui integral seperti ini, fungsi seperti ini, saya harus mengerjakan dengan cara bagaimana. Nah, ini sudah saya jelaskan. Semoga sedikit atau semoga banyak mencerahkan Anda gitu ya.